mau komen tentang artis yang lagi sidang cerai ya. Sekarang sesuai dengan prediksiku ya, karena ini ya aku juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kalau orang ya sudah mau cerai pasangan itu terus dihalang-halangi ya, yang terjadi adalah makin perang ya. Bukti kan sekarang mulai buka aib masing-masing kan ya. Yang suami mulai buka aib, kemudian istri ya bales juga ya, merasa difitnah terus ancam buka aib. Daripada gitu ya, mending cerai aja mbak gitu loh ya. Kalau buka aib tuh gimana ya, ya mungkin aku pernah melakukan hal yang sama ya gitu ya, karena waktu itu tuh memang belum sadar ya. Tapi setelah proses itu lewat, itu baru menyadari bahwa kalau kita menyerang pasangan kita ya, menyerang bapak atau ibunya anak-anak ya, ingat itu orang tuanya anak-anak kita. Yang tersakiti itu mungkin bukan pasangan kita gitu, tapi anak-anak gitu loh, karena itu bapaknya mereka, itu ibunya mereka. Jadi kalau kita menyerang ya kita menyakiti anak kita sendiri jadinya gitu loh ya. Terkadang begini ya, nggak bisa kita memaksakan sesuatu ke pasangan yang memang sudah nggak ada rasa sama kita ya, memang sudah main pisah gitu loh. Cuma karena aku sudah mengalaminya ya, dan aku dulu aku pun istilahnya kayak menyangkal gitu ya. Tapi kalau misalnya aku curhat tentang masalah rumah tanggaku ke orang-orang yang memang punya orang tua yang bercerai ya, kayak ke temanku, ke saudaraku yang orang tuanya bercerai, itu semua mengatakan hal yang sama. Mereka itu bilang, aku mending orang tuaku tuh bercerai tapi gak ribut daripada orang tuaku gak cerai tapi ribut terus gitu loh. Mereka semua bilang hal yang sama. Yang seperti aku bilang bahwa anak-anak itu gak butuh status orang tua sebenarnya. Anak-anak itu gak peduli orang tua itu cerai atau enggak sebenarnya gitu loh ya. Ya memang idealnya orang tua nggak bercerai, itu idealnya ya. Tapi kadang kan beberapa orang tuh nggak bisa mendapatkan hal itu, nggak bisa mendapatkan kesempurnaan itu gitu loh ya. Daripada ribut terus, berantem terus, ya mending pisah aja. Kalau aku ngerasa setelah pisah itu jauh lebih baik gitu loh, jauh lebih baik. Dan justru kita bisa kerjasama untuk anak-anak gitu ya. Kayak misalnya ya memang kadang semua nggak bisa dipaksakan ya. Kadang kan kita mau anak begini gitu, ternyata mantan pasangan kita pengen anak begitu. Kadang ya tetap ada konflik, tapi setidaknya dengan bercerai itu bisa mengurangi konflik gitu loh, mengurangi konflik yang ada. Karena orang tuh butuh kebahagiaan, masing-masing orang tuh butuh bahagia ya kan, nggak stres. Buat apa dipersulit? Ini untuk para hakim di Indonesia ya, masih menganut sistem istilahnya sistem yang kuno gitu ya. Beda sama orang barat yang orang kalau mau cerai ya yang penting sudah terbukti jelas masalah konfliknya, udah ceraikan aja gitu loh. Yang penting sudah terbukti jelas, bisa dibuktikan memang ada konflik ya, ada perselingkuhan, ada kekerasan, udah cerai gitu loh ya. Kalau memang masing-masing bisa membuktikan itu ya udah cerai aja, ngapain dipersulit gitu loh. Orang itu kalau sudah maju ke pengadilan udah pasti punya bukti kan gitu loh, udah pasti itu punya bukti masing-masing. Karena gini loh, bercerai itu memang sesuatu hal yang tabu ya, dibenci sama Tuhan katanya kan ya kan, tabu. Tapi ingat,
kebahagiaan masing-masing orang itu hak asasi. Jadi kalau sudah orang pengen cerai terus dihalang-halangi, itu melanggar hak asasi loh. Melanggar hak asasi itu. Dan para hakim ini nggak ngerti bahwa anak itu terus di bawah tekanan, ya. Itu aku alamin sendiri ketika belum bisa cerai, anak terus di bawah tekanan karena orang tua akan konflik terus. Karena orang tua akan terus, yang satu ngotot cerai gitu kan, yang satu ngotot nggak cerai gitu ya. Jadi konflik terus dan anak-anak makin tertekan. Tapi kalau sudah pisah dan orang sudah mulai menjalani kehidupannya masing-masing, sudah beradaptasi, ya, yang tadinya nggak mau cerai kayak aku nih yang nggak mau cerai, terus habis gitu sudah beradaptasi, ya kan, aku kan yang berusaha mempertahankan rumah tangga, walaupun awalnya yang gugat cerai aku ya gitu loh. Tapi setelah aku ngeliat anak-anak kok kasihan gitu, jadi berusaha bertahan. Tapi ternyata bapaknya mau cerai, ya udah ya. Tapi setelah berpisah itu jauh lebih baik kondisinya, ya. Semua pasangan masing-masing bisa bahagia gitu. Itu maksudku, itu kenapa aku tuh karena aku sudah mengalami hal yang sama. Terus aku paling benci kalau ngeliat orang labrak-labrak gitu. Itu berarti para ibu-ibu terutama ya, para istri ini, dia nggak pernah sadar. Karena kan istri itu seorang wanita itu kan kesadarannya agak kurang ya dibandingkan laki-laki. Dia lebih banyak pakai perasaan daripada pakai logika, ya. Kalau kamu ngelabrak-labrak gitu, itu kamu merendahkan dirimu sendiri sebenarnya, ya. Kalau suamimu selingkuh, kamu perbaiki dirimu, ya, introspeksi dirimu. Pasti ada yang kurang dari dirimu sehingga suamimu selingkuh, ya. Gitu caranya. Syukur kalau suamimu bisa kembali. Kalau nggak kembali, ya udah biarkan, tinggalkan, pisah, ya. Ya, mudah-mudahan dapat yang lebih baik gitu loh, ya. Jadi hindari konflik karena ada anak-anak di antara kalian gitu loh. Kasihan anak-anak yang tertekan. Anak-anak benar-benar nggak butuh kok status orang tua. Anak-anak tuh butuh orang tuanya bisa rukun, ya. Setelah pisah tuh malah bisa rukun. Terus habis itu anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tua bercerai itu belum tentu broken home, dan orang tua yang tidak bercerai itu belum tentu tidak broken home, ya. Broken home itu ketika ada konflik dalam suatu keluarga. Itulah, ya. Jadi usahakan, ya. Aku pun terus belajar, ya. Aku pun terus belajar supaya tetap, gimana caranya supaya tetap bisa kerjasama sama mantan suami untuk support anak-anak, ya. Kita ini tugasnya support anak-anak sampai mereka tuh mandiri, sampai mereka tuh bisa jadi orang, sampai mandiri. Udah, tugas kita selesai sampai di sana, ya. Habis itu setelah anak-anak mandiri udah santai kita, gitu ya. Kita mikirin hidup kita sendiri aja dan jangan bergantung sama anak juga, ya. Jadi kita membuat anak-anak menjadi orang mandiri itu bukan berarti untuk kita, ya. Makanya kita juga harus mandiri. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini harus hidup mandiri, gitu loh, ya. Paling tidak untuk dirinya sendiri, setidaknya, gitu loh, ya. Kalau udah jadi orang tua, ya berjuang untuk anak-anaknya, supaya memang itu tugas kita sebagai orang tua, gitu. Jadi aku sedih kalau ngelihat ya tadinya aku udahlah, nggak apa-apa lah yang cewek berusaha bertahan untuk mempertahankan rumah tangga, itu boleh gitu ya. Tapi kalau sudah masing-masing buka aib, itu aku nggak setuju, ya. Buka aib, ngapain menjelek-jelekkan orang tua dari anak kita sendiri, itu ngapain gitu, ya. Jadi janganlah gitu. Kasihan anak-anak, mentalnya terganggu. Karena pembentukan karakter utama anak itu kan dari orang tua, dari keluarga, gitu loh. Jangan sampai ada kasus anak bunuh diri kayak gitu-gitu loh. Aduh, aku tuh kalau ngelihat berita kayak gitu, ya, ada anak bunuh diri gitu, aku tuh langsung terenyuh gitu loh. Maksudnya sedih banget karena aku juga seorang ibu gitu loh. Maksudnya aku juga punya anak dari keluarga yang orang katakan broken home gitu. Jangan sampai anakku tuh mengalami hal itu, ya. Kita berusaha gitu loh. Jangan lagi fokus ke
pasangan kita. Jangan, udah nggak penting kalau kita punya anak. Kalau kita punya anak itu yang terpenting bukan bukan asmara lagi, bukan seks lagi, ya, tapi tanggung jawab terhadap anak itu yang terpenting gitu loh. Ya kasihan anak, apalagi kalau sampai bunuh diri itu, aduh, gagal sebagai orang tua. Aku kalau jadi orang tua akan menyalahkan diriku sendiri gitu loh. Karena tanggung jawab utama anak itu ada di orang tua, bukan orang lain. Mental seorang anak itu tanggung jawab orang tua. Gitu, ya. Oke. Keep happy, keep healthy, and stay beauty all the time. Thank you.